Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini seperti janji saya pengen menginterview salah satu LPDP awardee. Dan ini mahasiswa saya, namanya Zeki. Nama lengkapnya siapa, Zeki? Muhammad Zeki. Muhammad Zeki Yasin. Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2013. 2013. Lulus tahun berapa? 2017. 2017. Oke, Zek, ini kan udah lulus tuh 2017. Sekarang ngapain nih aktivitasnya? Berhubung memang dulu kan lulusnya 2017, terus sempat kerja dulu setahun sambil nunggu berangkatnya LPDP itu. Terus sekarang ya cuma bantu-bantu riset dosen aja sih. Setelah lulus sempat kerja di mana aja? Dulu kan pas sebelum lulus itu sempat magang di kantor manajemen Universitas Airlangga, terus part time sampai akhir 2017, terus 2018 itu kerja di Kemenko Perekonomian. Kemenko ya. Kamu kok bisa dapat ke sana itu gimana ceritanya awalnya? Dulu sebenarnya nggak niat sih, kayak cuma karena memang nggak jelas ya LPDP itu mau ngasih berangkat tahun berapa ya, jadi memang pada tahun saya itu agak sedikit bermasalah. Tahun berangkatnya ada yang berangkat tahun 2018, ada yang tahun 2019. Nah itu berhubung saya juga agak kebagian jatah berangkat 2018, jadi saya kayak mau nyari pekerjaan dulu. Terus kebetulan saat itu ada senior yang nge-share informasi tentang itu sih. Jadi pekerjaan itu kamu dapatin dari sharing senior ya? Iya. Biasanya masih ada semacam grup atau apa gitu kali ya? Iya, Teman-teman. iya sih, cuma itu senior dari Bank Indonesia sih langsung ngejapri Oh, bukan saya. dari senior alumni EP juga? Iya, alumni 2008. Jadi dia ngejapri saya, ada lowongan ini, terus saya coba masukkan aplikasi saya, terus kepanggil wawancara, terus bisa diterima. Kamu aslinya dari mana sih? Banyuwangi. Banyuwangi ya. Waktu kamu lulus kemudian mencoba untuk apply beasiswa LPDP ya, sambil tadi Dulu gimana? itu alurnya kan gini, LPDP pada tahun 2017 itu dia membuka jalur yang dalam negeri dan luar negeri. Jadi yang jalur dalam negeri itu dibuka di awal tahun 2017, sedangkan yang luar negeri itu dibukanya di awal pertengahan tahun 2017. Nah, sedangkan pada saat penutupan akhir seleksi administrasi itu saya masih belum memiliki ijazah. Jadi pada saat itu kan saya baru yudisium sekitar bulan Maret ya. Sedangkan bulan Mei. Jadi sekitar bulan Mei itu saya baru yudisium, jadi saya belum dapat ijazah ataupun SKL. Nah, pada saat itu saya mengupayakan tuh paling nggak bisa daftar pakai SKL dulu. SKL bisa ya LPDP Iya. pakai SKL? Pada saat itu saya coba klarifikasi lagi ke LPDP, pastikan untuk klarifikasi ke LPDP kan penting ya. Jadi paling nggak kita punya bukti kalau memang SKL itu diperbolehkan. Oke, SKL diperbolehkan. Pada waktu kamu apply beasiswa LPDP kan udah harapannya ke luar negeri tuh. Pengennya kemana studi? Oh iya, jadi memang sedikit ada drama ya. Kalau dulu saya awalnya memang awalnya saya mau mendaftar ke Korea Selatan. Jadi memang kenapa kok saya memutuskan ke Korea Selatan? Karena memang saya menyadari bahwa saya tidak terlalu pintar bahasa Inggris ya. Maksudnya ya terserah sih orang berpikir saya mungkin lebih bagus, cuma saya merasa sendiri kalau memang kemampuan bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Jadi skor IELTS saya juga tidak terlalu tinggi sih, saat itu juga cuma 6 gitu kan. Sedangkan di Korea Selatan itu juga 6 itu sudah bisa memenuhi ya. Sedangkan kalau di UK atau ke US itu kan biasanya overall 6,5 gitu kan. Jadi saya mikirnya ya udahlah ke Korea aja. Kalau ke Korea Selatan targetnya ke kampus apa? Di Seoul National University. Ya, kebetulan kan lagi hektik, lagi wave juga kan dengan Korea gitu. Jadi ya udahlah sekalian biar semangat gitu kan. Akhirnya ya target ke Korea Selatan. Waktu ini kita ada beberapa pertanyaan terkait waktu daftar di LPDP. Di LPDP itu selain persyaratan yang ada di websitenya, waktu interview ditanya apa aja, Jack? Mostly sebenarnya kalau bisa di breakdown ya, sekitar cuma pertanyaan tentang akademis itu hanya sekitar 30-40% gitu loh.
Dan sisanya itu hanya pertanyaan seputar personality, how to deal with depressed, how to deal with problem gitu loh. Jadi apakah saya pernah mengalami kesulitan terbesar dan bagaimana saya mengatasi kesulitan terbesar itu. Terus apakah kamu pernah dihadapkan pada kondisi di mana kamu melihat ada suatu hal yang bertentangan dengan aturan dan bagaimana Anda mengatasi itu gitu. Dan itu semua dengan bahasa Inggris sih. Karena memang kalau luar negeri kan wawancaranya pakai bahasa Inggris. Sebelum kamu ikutan wawancara atau segala macam itu ada nggak saran dari senior atau apa yang sudah lulus LPDP duluan, nanti tipsnya kayak gini jawabnya gitu? Iya sih sebenarnya, bahkan saya sebelum wawancara itu juga sudah menyiapkan kayak possibility question yang mungkin bakal keluar sih Bu, kayak kalau ditanya ini nanti saya jawab ini, kalau ditanya ini jawab ini. But unfortunately ternyata memang pertanyaan-pertanyaan itu bahkan tidak ditanyakan gitu loh. Misalnya kayak kenapa bersekolah di sini, kenapa nggak ke sini, itu tuh kayak semacam sempat ditanya kenapa bersekolah di sini, cuma dia tidak akan mengcounter lagi jawaban kita. Lebih pada pertanyaan-pertanyaan tidak terduga seperti tadi, kesulitan terbesarmu apa, terus itu tadi lah. Iya sih, mungkin kalau saya menduga ya, karena saya juga belum pernah ya di LPDP, bahwa sekarang itu kan banyak problem yang dihadapi oleh academician, yaitu stressful yang tinggi, terus habis itu mereka bahkan sempat ada yang depresi atau segala macam, kan kasusnya mahasiswa LPDP juga kayak gitu kan. Nah itu mungkin yang menjadi fokus mereka ya. Iya. Selain itu apa lagi Jack? Masih ingat nggak? Kalau saya dulu itu sih kontribusi, kan dulu sebenarnya alasan saya untuk mengambil S2 itu kan pengen konsentrasi ke ekonomi industri. Nah, jadi saya sempat stay di awal karena the reason I choose South Korea itu karena memang ekonomi industri di Korea itu bagus ya, kind of artificial reason aja lah ya. Cuma memang akhirnya dia tanya tuh Bu, kenapa apa kontribusi yang telah kamu lakukan untuk industri di Indonesia. Memang dia link ke alasan saya ngambil di Korea itu. Akhirnya saya bilang kalau saya sebenarnya baru lulus tahun ini dan I recognize I haven't get any experience gitu loh atau kontribusi terhadap industri itu. Akhirnya ya ya tapi saya ngasih another thing gitu loh ya, kontribusi saya hanya berupa menulis tentang isu-isu terkait industri atau apa, termasuk skripsi saya tentang industri, which is mungkin itu akan somewhat considered. Aku pikir jadi seorang calon LPDP award itu ya harus punya kontribusi misalnya ke masyarakat atau apa, ditanya juga nggak sih kayak gitu? Kalau saya kebetulan sih kontribusi lebih pada itu sih Bu, kayak selama organisasi di kampus sih. Jadi kan di webnya itu kan ada kolom organisasi apa yang pernah diikuti. Nah kebetulan saya saat itu di pas kampus itu pernah mengikuti kayak organisasi lingkungan yang ikut kampus itu ya. Jadi itu justru yang ditanyakan oleh penanya ya? Iya. Pas ditanya itu ditunjukin rekomendasinya gitu nggak? Maksudnya kayak suratnya, buktinya tuh? Oh enggak sih Bu, jadi cuma nanya ini kamu menulis di sini sebagai manajer dari keilmuan dari eko kampus. Nah itu ngapain aja, terus programnya ngapain aja gitu. Ya untungnya sempat mengadakan suatu program dan membuat buku yang berisi tentang isu-isu lingkungan itu sih Bu. Saya menyebutkan itu sih. Jadi ya tidak berbohong. Jadi tidak. Ya. Jadi artinya kira-kira apa yang membuat Zeki itu mengira-ngira bahwa saya lolos gitu? Oh saya tidak sejumawa itu sih Bu, kayak gitu. Saya itu tipikal orang yang justru ketika after did something terus kayak pesimis gitu loh, karena ketika dengan pesimis itu if something good happen itu kayak wah seneng gitu ya. Otherwise sebaliknya kalau ketika hal yang kita terlalu optimis itu kan ketika nggak terjadi akhirnya kayak depressed gitu kan jatuh. Saya mending pesimis dulu. Yang pesimis dulu ya. Iya. Terus ada nggak misalnya tips-tips lain yang membuat misalnya calon-calon ibu ada angkatan atau apa yang harus di-prepare mulai dari sekarang, maksudnya semester 1, semester 2 agar kalau pengen kuliah ke luar negeri seperti kamu itu apa yang harus dihadapin? Bahasa Inggris sih Bu, for sure ya. Karena emang dulu itu pas saya baru masuk UNER itu
ITP saya itu TOEFL, bukan ITP ya, ILPT itu saya itu 447, jadi nggak sampai 450 gitu loh. Jadi karena memang dari SMP itu kemampuan bahasa Inggris saya itu kayak udah lag gitu ya, meskipun dari segi speaking mungkin a lot better gitu, much better daripada yang reading ataupun listening ya, apalagi listening itu sulit banget. Nah kalau mulai dari paling nggak kalau dari mahasiswa itu sih, kalau dari segi bahasa itu harus bisa digiatkan. Terus lagi pasti kemampuan kayak soft skill Bu ya, itu kan pasti didapatnya dari organisasi, dari kepanitiaan. Apa yang dimaksud dengan soft skill? Nah, kalau soft skill itu menurut saya sih lebih pada how ability to convey something to the others gitu. Jadi bagaimana kita ngomong sama orang, bagaimana kita manage something, itu kan pasti akan didapatkan pas di organisasi itu. Bukan melulu soal CV Bu ya, maksudnya jadi ketua panitia ini, we don't take into account on it gitu loh. Jadi yang penting itu representasi dari kepanitiaan atau organisasi itu melalui kemampuan soft skill kita. Jadi kalau soal IPK misalnya, IPK dipertimbangkan banget nggak? Atau kamu punya saran gimana? Kalau IPK sih sebenarnya, kalau saya kan kebetulan saya afirmasi Bu ya. Afirmasi, terus apa itu afirmasi? Kalau jalur di LPDP itu ada jalur afirmasi, ada yang jalur reguler. Nah kalau jalur reguler itu ya bebas pokoknya, pokoknya intinya siapapun bisa ikut di reguler itu. Sedangkan kalau afirmasi itu ada jalur afirmasi bidik misi, afirmasi yang prestasi, sama afirmasi yang daerah timur sama daerah tertinggal kalau nggak salah. Nah itu pada saat tahun saya ya 2017, kalau nggak salah tahun ini juga tetap ada afirmasi, cuma ada beberapa perubahan dan penambahan lagi, disesuaikan. Misalnya kayak jalur reguler sekarang itu 2019 ini ada jalur reguler, ada jalur afirmasi, ada jalur top 10 university. Iya. Jadi dia syaratnya dia harus sudah mendapatkan LOE dari top 10 university itu. Oh, maksudnya LOE dari top 10 university berdasarkan QS ya? Iya, QS. Nah, terus kalau yang afirmasi sekarang tahun ini ada jalur afirmasi yang PNS, jalur afirmasi yang bidik misi, sama yang daerah tertinggal. Kalau nggak salah itu sih, mungkin bisa dicek lagi ya. Nah, jadi kalau di afirmasi itu syaratnya dia harus IPK-nya minimal 3,5 Bu. Jadi memang ketika jalur yang reguler itu persyaratan IPK-nya 3 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah cuma 3. Jadi mungkin lebih banyak orang yang akan mendaftar di reguler. Sedangkan afirmasi itu ada afirmasi bidik misi. Bidik misi itu kan syaratnya adalah alumni bidik misi. Nah, memang IPK itu menurut saya sih 3,6 dan 4 itu dianggap sama saja sih, kayak cuma sebagai syarat aja. Pokoknya cut off-nya 3,5 ya? Iya, cut off-nya 3,5. Oke, jadi IPK itu memang 3,5 cut off-nya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya IPK di atas 3,5, insya Allah aman lah untuk mendaftar di LPDP ya. Oh iya, ada syarat lagi sih Bu, kalau syaratnya itu maksimal 2 tahun setelah lulus. Jadi kalau afirmasi bidik misi, misalnya saya kan lulusnya 2017, yaitu bisa daftarnya terakhir itu 2019. Gitu. Jadi harus ada batas. Kalau yang jalur kalau reguler itu bebas sih. Bebas. Asalkan usianya memenuhi ya. Berapa tahun? Kalau nggak salah 26 apa kalau nggak salah. Atau ya? Kalau S2 30 apa kalau nggak salah. Pokoknya bisa dilihat di bookletnya. Bisa, ya. Okay. Nah, terkait dengan bahasa Inggris nih, aku kembali ya ke bahasa Inggris. Itu kan kamu tadi udah menyadari bahwa pada waktu masuk pertama kali di UNER itu masih ILPT 447 ya? Nah, apa yang kamu lakukan selama kuliah S1 itu untuk meningkatkan bahasa Inggris kamu? Sebenarnya kan memang rencana S2 ini baru saya pengen lakukan ketika pas di akhir-akhir mau lulus ini kan. Jadi kalau kemarin-kemarin sih rencananya pengen lulus ya paling nggak masuk di pemerintahan atau di BI gitu kan, common goals lah. Makanya kamu sempat ini juga di Kemenko itu ya? Iya, jadi kayak maksudnya intinya ya rencana-rencana nggak ada mau langsung S2 gitu sih. Cuma memang di akhir-akhir terus sering ada kuliah tamu atau apa, ngelihat profesor-profesor itu kayak tergugah ya untuk S2. Akhirnya ya ngejarnya bahasa Inggris itu ya pas akhir-akhir ini ya, a little bit late sih, jadi sedikit terlambat. Cuma ya sebenarnya bisa sih kalau digiatin gitu ya, misalnya lihat talk show di YouTube. Kalau saya kebetulan sih ngelatih listening itu kayak nonton Ellen Show,
terus ngedengerin podcast gitu sih. Podcast ya, memang bantu banget sih Iya. isi podcast itu. Oke, Zeki ini sempat bingung, dia awalnya kan memang targetnya ke Korea Selatan. Cuman saya memperhatikan dia tuh agak galau kalau lihat postingan Facebook atau segala macam. Terus finally pun dia tidak di Korea Selatan. Nah ini mungkin Zeki bisa cerita-cerita tentang itu. Cerita-cerita itu timelinenya itu sudah saya rangkum di blog saya ya. Jadi Apa mungkin bisa blognya nih? blognya zekiyasinacademic.wordpress.com. Bisa dicek di Instagram saya. Jadi dari dulu itu awalnya pas di tahun 2018 akhir pas saya masih di Kemenko itu pengumuman yang penerimaan yang di Korea Selatan. Saya sempat mendaftar di Seoul National University kan jurusan Economics. Nah pada saat saya buka, saya dinyatakan ditolak untuk yang jalur master itu ditolak. Akhirnya kan saya galau tuh, saya nggak bisa berangkat tahun 2019 awal. Jadi kalau di Korea Selatan itu 1 tahun itu 2 kali untuk ya masuknya itu 2 kali. Jadi antara masuk Maret atau Maret masuk September. Nah pada saat itu saya rencanakan bukan rencana sih target ya, sudah percaya diri untuk berangkat bulan Februari, which is intake-nya bulan Maret 2019. Berharap dari Kemenko resign terus bisa langsung berangkat gitu kan dia. Harapannya. Nah gitu ya. harapannya, nah itu terlalu optimis itu begitu Bu, jadi agak depres. Ya, Akhirnya terus bukan itu ya, bukan semata-mata harus pesimis yang nanti bikin apa gitu ya. Bisa endingnya ya, bisa pesimis ketika memang sudah melakukan yang terbaik gitu loh. Misalnya you can do nothing gitu loh. Jadi kan saya setelah mendaftar itu juga saya tidak bisa melakukan apa-apa kan selain kayak menyiapkan hati saya. Nah itu saya lebih memilih untuk bersikap untuk pesimis dulu, optimis dulu. Pada saat itu optimis karena memang saya mikirnya ya Korea Selatan gitu loh. I think it's not hard as UK atau yang US gitu loh. Jadi tapi ketika ditolak itu. Nah jadi saya pas lihat itu pada saat itu saya lagi ada consigneering bersama Bank Indonesia. Pas rapat saya buka, habis rapat itu langsung down banget kan. Itu udah aduh ini gimana, saya nggak jadi berangkat di bulan Maret gitu kan. Akhirnya terus bingung akhirnya saya bertekad untuk menaikkan skor IELTS saya paling nggak 6,5 karena pada saat itu kan skor IELTS saya itu 6 dengan rating itu 5 itu parah banget sih. Jadi saya merasa memang itu sih salah satu poin yang sangat bisa, meskipun overall 6 dan Korea itu tidak meminta skor per komponen meskipun gitu, cuma kan pasti dilihat kan. Ya. Akhirnya terus saya bertekad setelah saya resign, saya memutuskan tidak melanjutkan di Kemenko. Akhirnya saya fokus ke IELTS selama sekitar 2 bulan. Saya belajar writing, listening. Saat itu saya kebetulan ada kenalan teman LPDP juga ngerekomendasi salah satu guru di ruang guru. Jadi dia private gitu sih Bu. Oh, private ya? Iya, private-nya. Jadi cuma sekitar 10 jam gitu sih belajarnya. Nah, akhirnya terus tes IELTS di awal Januari terus skornya itu 6. Tapi per komponennya itu 6 semua. Jadi 6 kecuali speakingnya 6,5. Mungkin meskipun overall 6 tapi kan dia tetap naik dulu. Karena kalau yang awal itu dulu overall 6 tapi kalau dari angka itu 5,75 itu kan dibulatin jadi 6. Sedangkan kalau yang tes kedua itu 6-nya itu 6,10. 6 gendut lah ya. Iya, 6 gendut. Akhirnya tuh setelah saya tahu saya mau tes lagi pokoknya sampai 6,5. Akhirnya tuh saya tes lagi yang ketiga 6,5. Dengan sebenarnya skornya itu 6,25. Gak apa-apa. Tapi ratingnya jadi 5,5 Bu. Memang Jadi saya tes IELTS itu memang apa ya? Tergantung mood juga, tergantung moodnya kita sama moodnya examiner juga. Iya gitu sih. kan? Jadi memang akhirnya setelah tahu skor saya 6,5, saya bertekad. Saya sudah menyiapkan beberapa plan sih Bu. Saya ada 3 plan kan. Yang plan A itu adalah UK. Jadi saya mendaftar ke beberapa universitas di UK yang mungkin masih menerima skor rating 5,5. Kalau 6,5 banyak. Iya, 5,5. Jadi saya mau prefer yang mau ngambil 6,5. Saya nggak mau tes lagi Bu karena saya habis. Jadi akhirnya saya plan A saya ke UK. Cuma memang gini, kalau LPDP itu kan kalau tahun saya itu masih bisa pindah. Jadi misalnya pindah dari mana ke mana, syaratnya harus apa. Jadi persyaratannya itu biasanya karena tuition fee-nya atau SPP-nya itu tidak terlalu besar. Misalnya
dari 400 misalnya dari 80 juta ke 90 juta itu kan tidak terpisah. Nah, plan A saya ini ke UK dan saya juga sempat ragu tidak akan ke UK. Jadi karena memang dari Korea itu SPP-nya 1 tahunnya itu 80 juta, sedangkan ke UK 300 jutaan gitu loh Bu. Itu pas setengah kalinya kan, itu akan membengkakkan anggaran gitu kan. Akhirnya terus itu plan A saya yang mungkin kalau keterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Nah kebetulan kalau di LOE dapat LOE di UK itu untuk beberapa kampus itu tidak terlalu sulit. Jadi saya setelah apply memenuhi kualifikasi, akhirnya dia ngasih offer. Akhirnya saya nunggu dulu persetujuan dari LPDP. Nah plan B saya adalah ke Singapura, ke Nanyang Technological University. Kebetulan saya juga keterima di situ, dan di situ tuh tuition fee-nya 200 jutaan gitu loh, which is tidak terlalu setinggi di UK. Tapi terus, UK kan cuma setahun ya? Iya, kalau di Nanyang juga setahun sih. Oh, Nanyang juga setahun. Jadi plan C saya adalah Korea Selatan, tetap kembali ke Seoul National University dengan membawa tapi dengan IELTS dengan IELTS 6,5 kan harapan kan rating saya sudah 5,5 ya, meskipun 5,5 kan ya mungkin masih sih UK sudah dapat, tapi maksudnya sih bakal ditolak lagi sama Seoul National University gitu lah. Mikirnya saya ya udahlah, itu plan C. Nah pas sudah mengajukan perpindahan karena sudah diterima di Inggris, mengajukan perpindahan ke UK, ternyata dibolehkan oleh PLB untuk ke UK, ke University of Essex, itu di Colchester. Nah sedangkan di NTU di Singapura juga dapat LOE-nya. Nah pada saat yang Korea Selatan, di mana pengumumannya Korea Selatan, Seoul National University menolak saya lagi. Jadi saya juga sudah buntu sekali pada saat itu, kayak oh my god, saya ditolak 2 kali oleh Korea, dan meskipun dengan IELTS yang berbeda, dengan saya menambahkan ada beberapa publikasi Scopus juga di situ, tetap nggak bisa ngatasin ya. Dan saya juga nggak tahu sih sampai. Pernah kepoin nggak dia QS-nya berapa? Kalau QS-nya Seoul National University itu bagus sih Bu. Kalau di QS itu overall kampusnya 38, sedangkan kalau economics-nya 40. Iyalah, itu kan iya bagus sih. Bagus ya. Cuman memang saya bandingkannya kan dengan yang Nanyang itu. Nanyang aja mau nerima gitu. Ya. Apa yang terjadi gitu ya? Kenapa di Korea Selatan sulit gitu? Tapi akhirnya keterimanya di UK. Iya, karena memang dibolehinnya sama LPDP. Plan A tadi sudah bisa dibolehin, jadi nggak sampai menyentuh plan B atau plan C. Berarti kan harapannya kalau sudah di negara English speaking country, nanti kamu pasti akan terupgrade ya. Ya sih memang belajar apa ya, mungkin kita selama belajar bahasa itu kita dapat teori A, teori B, teori C, kan pada akhirnya juga kita akan lebih improve ketika kita terjun langsung ke lapangan ya. Kita akan tahu slangnya, kita tahu culture-nya, which is itu mungkin lebih bisa kayak menginternalisasi. Iya, bisa terinternalisasi lewat terjun langsung. Mungkin Zeki punya saran secara umum nggak buat para calon atau seperti saya lagi scholarship hunter nih? Kalau saran saya sih coba dulu aja. Kalau kebanyakan orang-orang yang nge-DM saya lewat Instagram, lewat Facebook itu kan dia bilang saya nggak pede ini, saya nggak pede ini. Kalau menurut saya sih bulatkan tekad dulu. Bulatkan tekad, niatnya diluruskan dulu. Pokoknya niatkan mau belajar, mau improve ilmu gitu kan. Terus kalaupun nanti misalnya belum bisa bahasa Inggris, ya udah itu diperbagi dulu. Jadi kan ada step-stepnya gitu. Terus niatkan untuk lillah, untuk benar-benar belajar di sana. Oke, berangkat kapan nih, Zek? 28 September. 28 September. Iya. Berarti ini mau apa? Balik dulu ke rumah? Rencana sih pertengahan September ini mau balik sih Bu, mau ya menghabiskan waktu di rumah. Di rumah ya. Soal ini orang tua gimana? Support gitu atau gimana? Kebetulan sih kalau orang tua, kalau orang-orang di rumah itu kan kebanyakan nggak apa ya, kalau hal-hal yang akademis itu mungkin belum tidak terlalu mengetahui ya, karena memang kebetulan tidak ada yang sampai berkuliah kan, jadi memang sepenuhnya diserahkan ke saya soal keputusan itu. Selama memang saya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan itu, pokoknya selalu mendoakan sih orang rumah itu keputusannya apa aja. Dan saya
meskipun orang rumah gak ngerti, saya berusaha menjelaskan keputusan saya ini, rencana saya seperti ini. Ya nggak apa-apa, saya doakan aja gitu. Kalau kata ibu saya sih seperti itu. Oke, itu overallnya dari Zeki. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau mau tanya-tanya ke mana nih Zek? Bisa di bisa di Facebook saya di Zeki Muhammad Yasin, atau Instagram saya ZEQQ_. Bisa langsung DM di sana ke dia. Tambahnya kalau nge-DM tolong perkenalkan nama, terus tujuannya apa. Jadi Nanti jangan lupa selama di sana ngevlog ya Zek ya. Mungkin kamu terinspirasi karena ini benar-benar sharing ya. Tujuan saya membuat vlog ini bukan apa-apa, bukan untuk mencari subscriber sebanyak-banyaknya atau apa. Tapi memang sangat membantu ya. Apalagi nanti ada angkatan kamu itu benar-benar yang milenialis hanya lihat YouTube coba. Ya kan? Ya itu mungkin conversation singkat kita untuk hari ini sama Zeki. Insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Brother, it's caught in the crossfire.